Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa di channel ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semuanya diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak maksiat yang dilakukan oleh manusia, namun tidak disadari perbuatan itu dapat meruntuhkan semua ibadah dan dapat tertolak semua ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski orang ini ahli ibadah, ahli zikir, ahli puasa, dan ahli tahajud, akan tetapi kalau melakukan perbuatan ini, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia selalu di dalam murkanya Allah dan murkanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ajuharal Mauhul Khulub karya Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani rahimahumullah pada halaman 157 di masa kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada seseorang lelaki yang bernama Al-Khoma, seorang rajin dalam masalah ibadah, sholat, puasa, dan sedekah. Namun suatu waktu dia jatuh sakit yang teramat parah, tepatnya dalam keadaan sakaratul maut. Namun entah kenapa Al-Khoma yang taat itu kesulitan untuk melafalkan kalimat La ilaha illallah. Sang istri meminta tolong kepada seseorang untuk menemui Rasulullah untuk menyampaikan pesan tentang keadaan suaminya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun mengutus Bilal Ali Salman dan Ammar radhiyallahu an untuk datang ke rumah. Dan di sana mereka menyaksikan betapa Al-Khoma dalam keadaan yang memprihatinkan. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang taat pada Allah dan Rasulnya itu kesulitan dalam melafalkan kalimat La ilaha illallah. Lidah Al-Khoma seperti terkunci ketika akan melafalkan kalimat itu. Merasa khawatir, mereka kini mengutus Bilal untuk menyampaikan apa yang mereka saksikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun bertanya, apakah Al-Khoma masih memiliki ayah dan ibu? Ayahnya sudah meninggal, tapi dia masih memiliki seseorang ibu yang sudah tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Bilal, coba temuilah ibu Al-Khoma, aku titip salam untuknya. Jika dia masih mampu berjalan, dia bisa menghadapku. Jika tidak bisa, maka aku yang akan ke sana. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal menyampaikan itu pada ibu Al-Khoma tanpa menambah dan mengurangi satu kata pun. Ibu Al-Khoma berkata, lebih baik aku yang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski sedikit tertatih-tatih dengan tongkat sebagai penyangga, ibu Al-Khoma menemui Rasulullah. Dia mengeluhkan salam dan langsung disambut Rasulullah. Rasulullah bertanya, jadi bisakah ibu menceritakan bagaimana keadaan Al-Khoma yang sebenarnya? Kenapa dia nampak kesulitan melafalkan kalimat La ilaha illallah? Padahal setahu saya, dia seorang hamba yang rajin lagi taat. Ibu Al-Khoma menjawab, karena Al-Khoma sudah menyakitiku. Dia lebih mengutamakan istri daripada ibunya. Dia benar-benar menentangku demi menuruti keinginan istrinya. Rasulullah pun mengangguk-angguk kepalanya, tanda mengerti bahwa yang mengunci lidah Al-Khoma hingga tidak bisa melafalkan kalimat La ilaha illallah adalah karena murka dari ibunya sendiri. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bilal
dan menyuruh Bilal untuk mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya untuk membakar tubuh Alqamah. "Ya Rasulullah, kenapa engkau mau membakar putraku di depan mataku? Bagaimana perasaanku nanti?" tanya ibu Alqamah dengan sedih. Ya bagaimanapun, seorang ibu mana bisa melihat putranya dibakar di depan matanya sendiri. "Wahai ibu Alqamah, sejatinya siksa Allah nanti di akhirat akan lebih kejam. Segala amal yang dilakukannya selama ini tidak dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terhalang akan siksamu. Kebajikan yang dilakukannya jadi tidak berguna dan tidak bisa membantu selamat dari api neraka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Jika engkau ingin putramu selamat dari api neraka, kau harus merelakan apa yang telah aku lakukan." "Baiklah Rasulullah, aku akan memaafkan. Aku sungguh tak sanggup mengetahui jika anakku akan masuk neraka karena diriku." Rasulullah memerintahkan Bilal untuk mengecek keadaan Alqamah, memastikan apakah Alqamah sudah bisa melafadzkan kalimat la ilaha illallah atau belum. Jika sang ibu mengatakan semua itu hanya karena malu, bukan dari hati, maka apapun bisa terjadi. Namun ternyata ibu Alqamah sungguh tulus telah memaafkan putranya, karena ketika Bilal sampai di pintu rumah Alqamah, dia mendengar Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bilal lalu masuk dan memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada Alqamah. Semua itu tentang lidah Alqamah yang terkunci tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat karena mendapat murka dari ibunya. Bahwa segala amal yang dilakukan Alqamah tak dapat menolong karena murkanya seorang ibu. Hari itu setelah ibunya memaafkan Alqamah, dia pun kembali ke rahmatullah, lalu dimandikan, dikafani, dan disalatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dikuburkan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai sekalian kaum muhajirin dan ansor, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah. Para malaikat dan sekalian manusia, Allah tidak akan menerima amalnya sedikit pun, kecuali kalau dia mau bertobat dan berbuat baik pada ibunya, serta meminta ridhonya. Karena ridhonya Allah tergantung pada ridhonya, dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahannya." Demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga dengan ini kita bisa menjadikan pelajaran dan mengambil hikmahnya. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.